sejak kejadian awal, tahapannya oleh polisi adalah pengamanan TKP dan olah TKP. Dari olah TKP kemudian kita melakukan tahapan berikut adalah bagaimana kita memulihkan kondisi korban atau pengendara agar dia tidak mengalami trauma. Kita pulihkan dulu. Kalau dia sudah tingkat kesadarannya pulih, maka kita akan melakukan tahapannya adalah penyelidikan, Mbak. Nah, dari penyelidikan kita sudah melakukan penyidikan terkait dengan saksi-saksi yang kita periksa. Lebih dari 2 kali sih, Mbak. Ya, kita mencari informasi awalnya ya kita ajak komunikasi dulu. Ini kan gongnya ini adalah bagaimana status daripada pengemudi. Nah, untuk status pengemudi saya minta waktu. Nanti akan saya sampaikan ke publik secara utuh. Jangankan untuk minta maaf kan gitu ya. Jadi kita pun tentu satu jalan itu diserahkan publik. Kalau jelaskan posisinya antara Dodi dengan Mbak Vanessa ini secara bergantian, menyetir secara bergantian. Mulai kalau mulainya jam 5 ya, di kilometer 80 Jakarta, itu yang nyetir adalah Jody. Dari Jody kemudian berganti di kilometer 379 di Jawa Tengah, yang nyetir adalah si Baby alias almarhum. Kemudian berganti lagi di kilometer 400, itu yang mengemudikan si Jody lagi sampai terjadinya accident di kilometer kurang lebih 672 di wilayah tol Jombang. Ya harus akan melihat korban itu kan terlalu fatal ya. Anak saya dua-duanya anak saya fatal ya, terlalu ya. Kalau enggak gimana perasaan saya ya. Jadi kalau seandainya hukum ditegakkan, kalau memang salah aja salah, kalau enggak ya sudah kan begitu. Rencananya dari teman-teman penyidik Satlantas Polres Jombang malam ini akan dilakukan interogasi terhadap sopir setelah mendapat petunjuk dari dokter yang juga kondisinya juga membaik. Artinya untuk dimintai keterangan sudah bisa, namun tetap dalam pengawasan teman-teman dari penyidik Satlantas Polres Jombang. Kita tunggu ya nanti hari Senin mungkin pemeriksaan dari pihak Jawa Timur ya kepada Jody sama susternya. Kita lihat lah. Kemarin kan masih keterangan awal aja. Mungkin nanti BAP hari Senin. Oh gini, kalau masalah hukum kita pas concern banget. Intinya kita akan pantau terus ini prosesnya. Nanti sampai kalau perlu sampai putusannya. Kalau dari keluarga Bibi belum, tapi yang jelas kalau dari papanya Vanessa sudah telepon. Tadi teleponan juga. Intinya dia minta, Bang gimana caranya, pokoknya tetap dipantau ya Bang, itu kasusnya kasus di Jawa Timur gitu. Kalau papanya Vanessa, Om Dodi sudah bilang dia tetap minta bantuan saya untuk memantau ini perkembangan nanti kasus kecelakaan. Tapi intinya dia pasrah, intinya dia ngikutin aja aturan hukum kok. Udah pasti lah, itu udah jelas lah. Cuman pasal apa yang diterapkan segala macam itu kembali lagi nanti sama pemeriksaannya dia. Apa aja yang bisa diduga, yang patut diduga ya, yang telah dilakukan Jody itu menjadi pasal-pasal dalam pidana. Pasal-pasal dalam pidana. Tinggal kembali lagi nanti penyidikan lagi, intinya kembali lagi ke pemeriksaannya Jody, nanti keterangannya seperti apa. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi, kenapa bisa nggak injak rem, kenapa bisa seperti itu. Apakah ada pembiaran juga dari Bibi atau seperti apa, kan kita nggak tahu semuanya. Tinggal dilihat lagi nanti keterangannya Jody seperti apa, keterangan suster seperti apa sebenarnya permasalahannya, kenapa bisa sampai terjadi hal tersebut. Jadi kita tunggu lah, kan saya yakin pasti ada keterangan resmi nanti dari Polda Jawa Timur seperti apa.
Pasti itu, nggak mungkin nggak lah. Pasti Polda Jawa Timur terbuka kok. Kita sejauh ini kita serahkan aja ke pihak yang berwajib, kepolisian. Kalau polisi menemukan bukti-bukti ada kelalaian-kelalaian, hukum harus ditegakkan. Itu aja. Ya, kalau dia mengaku ya benar lah. Kalau dia mengaku, ya kalau dia mengaku dia menggunakan HP di saat menjalankan mobil, ya gimana lagi mengelaknya kan? Dia udah mengaku. Nah, kalau bagi saya secara pribadi, kalau memang dia mempunyai suatu kesalahan, ya harus dihukum. Tegakkan hukum. Karena risikonya sangat fatal terhadap anak saya. Saya tadi mau nanya, saya lihat keadaannya dia agak diam aja, jadi saya nggak berani. Jadi mungkin menunggu waktu sehari 2 hari ini baru saya akan tanyakan. Soalnya kronologis mungkin dia banyak sedikitnya mengetahui. Jadi mungkin saya tunggu sehari 2 ini barulah saya. Masih muda banget. Itu kan Jody masih belajar mobil. Belajar nyetir. Februari itu. Februari tahun lalu ya? Februari tahun ini. Tahun ini. Kan belajar nyetir tuh jadi yang nyetir tuh full itu si Bibi gitu. Tapi karena emang Bibi itu suka banget naik mobil kemana-mana, dia tuh katanya suka nyetir. Mungkin nggak tahu ya kenapa kok bisa kemarin itu si Jody gitu lah yang nyetir. Padahal waktu kayak beberapa kali ke Malang itu yang nyetir tuh Bibi sendiri. Gantian. Saya juga kurang tahu kenapa bisa Mas Bibi percaya sama dia. Mungkin emang karena DPW butuh juga emang, dan belum ada waktu itu. Dan dia doang yang udah kenal sama Kak Vanes juga sebelumnya, dan kerjanya mungkin enak atau apa, secara komunikasinya mungkin itu aja. Makanya bisa dipercaya. Iya, sering nyetirin, misalnya dia ada meeting juga kadang nyetirin, misalnya pergi jauh juga kadang nyetirin. Keluar kota juga? Iya, keluar kota, ke Bandung, Surabaya, ganti-gantian. Berarti ke Surabaya bukan sekali ini aja, Pak? Iya, bukan sekali aja. Dekat kayak dekat lah ya, pergaulan itu dekat. Jadi memang orang tuh saling membantu. Istilahnya Jody ini bukannya sebagai driver aja, dia perlu yang lain-lain, dia siap membantu. Ya kalau memang dia bersalah, ya hukum kan harus ditegakkan. Saya bilang kalau bagi driver yang mempunyai kesalahan yang berakibat fatal, bagi saya sangat setuju hukum ditegakkan. Kalau tidak, ini punya efek domino kalau kata orang. Kenapa efek dominonya? Bisa banyak nanti driver-driver lain yang akan berbuat seperti ini. Nah, kalau hukumnya tidak ditegakkan, jadi konsekuensi daripada kelalaian kita itu ya hukum. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.